Halo semua, pernah kepikiran nggak sih setelah hidup ini selesai, sebenarnya kita mau kemana? Ini pertanyaan yang udah menghantui manusia dari zaman dulu kala. Nah kali ini, kita bakal coba kupas salah satu pandangan paling detail soal ini, visi tentang surga dan neraka dalam ajaran Islam. Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utamanya, gimana sih sebetulnya rupa surga dan neraka itu? Apa yang bikin keduanya beda banget secara mendasar? Yuk kita bedah bareng-bareng. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita ngomongin tujuan akhir, kita perlu paham dulu titik startnya. Soalnya, dalam keyakinan ini, surga dan neraka itu bukan kayak lotre, bukan tujuan yang acak. Tapi, ini adalah hasil akhir dari sebuah perjalanan panjang yang kita semua lagi jalanin sekarang. Kehidupan. Nah, ini dia intinya. Konsep utamanya itu begini. Hidup kita di dunia ini sebenarnya bukan garis finish. Ini tuh semacam ujian besar. Setiap hari, setiap keputusan yang kita ambil, itu ibarat soal ujiannya. Terus, agamanya buat apa? Yaitu, jadi semacam buku panduannya, contekan resminya, buat ngebantu kita jawab soal-soal tadi dengan benar. Oke, kalau hidup ini ujian, terus gimana sistemnya bekerja? Ternyata ada alur yang jelas banget dan logis loh, yang nyambungin antara tujuan kita hidup, peran agama, sampai nanti ke hasil akhirnya. Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Nah, lihat ya alurnya. Simpel kan? 1. Hidup itu ujian. 2. Agama itu pandiannya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, semua tindakan kita yang nentuin hasilnya. Mau itu perbuatan besar atau kecil banget, semuanya jadi penentu. Artinya apa? Artinya, dalam kerangka ini, nggak ada tuh yang namanya perbuatan sia-sia. Semua dihitung, semua dicatat, dan semuanya jadi bagian dari rapor akhir kita nanti. Oke, ujiannya udah selesai, hidup kita berakhir, terus apa? Ya, saatnya pengumuman kelulusan, momen pembagian rapor, kalau kita pakai istilah tadi. Inilah puncak dari semua perjalanan jiwa kita. Hari penghakiman, hari di mana semuanya bakal dipertanggungjawabkan. Dalam istilahnya, hari ini disebut Yaumul Hisab. Artinya, ya, hari perhitungan. Coba deh bayangin sejenak, ada satu momen di mana seluruh rekaman hidup kita, dari lahir sampai mati, diputar ulang di depan kita. Nggak ada yang bisa di-skip, nggak ada yang bisa diedit, apalagi dihapus. Semua detail sekecil apapun bakal kelihatan jelas. Dan puncaknya adalah momen ini, penimbangan amal. Ini bukan kayak pengadilan di dunia ya, di mana bukti bisa dimanipulasi atau saksi bisa bohong. Enggak, di sini ada sebuah timbangan keadilan yang super akurat. Setiap perbuatan baik dan buruk kita yang kelihatan atau yang cuma kita sendiri yang tahu, semuanya punya berat dan akan ditimbang dengan presisi yang sempurna. Nggak akan ada yang meleset. Oke, semua udah ditimbang. Terus gimana hasilnya? Timbangannya lebih berat kemana nih? Nah, dari sinilah nasib abadi seseorang ditentukan. Cuma ada dua kemungkinan tujuan akhir, dan keduanya benar-benar bertolak belakang. Dan inilah dia dua ujung spektrum itu. Di satu sisi, ada surga. Isinya kedamaian, ganjaran, cahaya, kenikmatan. Di sisi lain, neraka. Penderitaan, hukuman, kegelapan, siksaan. Beda banget kan? Oke, sekarang mari kita coba intip lebih dalam seperti apa gambaran masing-masing tempat ini. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, tujuan yang jadi impian dan harapan semua orang yang beriman, surga. Emang, kayak gimana sih tempat yang katanya jadi hadiah paling puncak ini? Gambaran surga itu, wow, bukan cuma soal taman-taman indah dengan sungai mengalir di bawahnya, tapi lebih ke sebuah keadaan. Coba bayangin, sebuah tempat di mana nggak ada lagi yang namanya sakit, sedih, capek, atau kecewa. Nggak ada sama sekali. Setiap keinginan, bahkan yang belum sempat kita pikirin, langsung terpenuhi. Ini adalah realitas di mana kebahagiaan itu nggak ada akhirnya. Oke, tarik napas dalam-dalam. Dari gambaran kebahagiaan tertinggi, sekarang kita coba pahami kebalikannya. Apa yang terjadi kalau, amit-amit, timbangan amal kita nggak cukup berat? Nah, kita akan lihat gambaran neraka. Seperti yang bisa kita lihat, gambarannya sangat kontras dengan surga. Ini adalah tempat siksaan, api, keputusasaan, dan penyesalan abadi. Tentu, ini gambaran yang sangat mengerikan ya. Tapi penting buat kita pahami, tujuan penggambaran ini bukan sekedar untuk menakut-nakuti. Ini lebih berfungsi sebagai peringatan yang paling keras, semacam rambu awas bahaya, yang ngasih tahu kita betapa seriusnya konsekuensi dari setiap perbuatan kita di dunia. Oke, kita udah lihat gambaran surga yang indah dan neraka yang mengerikan. Mungkin sekarang muncul pertanyaan paling penting. Terus, apa hubungannya buat kita sekarang? Buat kita yang masih napas, masih hidup di dunia ini. Nah, disinilah letak pesan moralnya. Intinya, semua visi tentang akhirat ini, surga dan neraka, berfungsi kayak kompas moral.
Coba bayangin, kita lagi jalan di hutan belantara kehidupan yang penuh persimpangan. Keyakinan akan adanya tujuan akhir inilah yang jadi penunjuk arah, yang ngebantu kita milih jalan yang benar, bahkan saat jalan itu susah atau nggak populer. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup, sesuatu untuk kita renungkan bareng-bareng. Gimana sih keyakinan akan adanya hari perhitungan ini benar-benar ngebentuk kehidupan sehari-hari seseorang? Mulai dari cara mereka kerja, cara mereka ngobrol sama tetangga, sampai ke pilihan-pilihan super kecil yang mereka buat pas lagi sendirian dan gak ada yang lihat. Coba deh pikirin, apa dampaknya buat kita?